Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga kita bisa menghadirkan keagungan besar dan pujian serta tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diizinkan, dimudahkan hadir di rumah yang mulia ini bersama kita melakukan belajar taklim, sama-sama tadarus, bersama-sama melakukan insyaallah ziyadatul ilm, menambah ilmu kita. Doa para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, doa yang beliau sering berbanyak adalah Rabbi zidni ilman. Itu yang ada dalam hadis yang sahih. Saya belum dapatkan tambahannya, lanjutannya itu, tetapi yang ada hadis Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Nabi SAW jarang meminta tambahan tentang harta, meskipun itu kebutuhan yang tidak bisa kita ingkari. Tetapi Nabi minta tambahan itu perkara ilmu. Maka kelihatan kebutuhan manusia dengan ilmu jauh lebih penting daripada perkara tentang harta. Di zikir-zikir dan doa Rasulullah SAW, di setiap sudah sholat itu sudah diatur banyak lafaz-lafaz Nabi SAW. Ada lafaznya ketika maghrib, ketika isya, subuh, duhur, asar, itu semua sudah ada riwayat. Kalau dikumpulkan oleh para ulama, sudah luhur, sudah ada namanya kitab Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkarnya, kitab zikir beliau. Dan hampir semua kita fikir membaca, kita baca kitab zikir ba'da salat, zikir ba'da salat. Nabi salah satu minta sesudah salat, khususnya subuh, dalam hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dalam kitab Sunan dan kitab Musnadnya, sebutkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Di ilmu yang diminta Nabi sesudah salat. Baru urutan kedua wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Itu artinya urutan dua Rasulullah SAW, ilman, dua rizqan, tiga baru amal. Nabi manusia paling paham agama itu, sekalian mengajarkan kita bagaimana berdoa yang sesuai urutan terpenting. Maka ketika urutan terpenting, itu artinya urutan itu dahsyat akibatnya. Kemarin juga seorang muslim, ketika Nabi mendahulukan perkara itu, seharusnya kita juga mendahulukan dalam perkara itu. Jadi yang ditulis oleh para ulama, apa ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dan dikutip dari guru beliau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa saya lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Bayangkan, makan minum kita butuh, tidak bisa hidup. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, saya lebih butuh kepada ilmu. Kalau makan dan minum saya butuh 2-3 kali sehari.
Tapi kalau ilmu setiap napasku saya butuhkan ilmu tentang itu. Maka berbahagialah orang yang duduk di majelis ilmu, berbahagialah orang yang memberi dukungan kepada ilmu, berbahagialah orang yang menempuh tarikan ke jalan ilmu tersebut. InsyaAllah masih kita lanjutkan kajian fikih ibadah, dan masih kita fokus di fikih ibadah sholat. Kita sebagian besar sudah menjelaskan gerakannya, bacaannya. Saya ingin masuk di hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, yang diharamkan dalam sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, yang diwajibkan dalam sholat, yang dihukumkan dalam sholat, dan hal yang disunahkan dalam sholat. Saya ulangi, boleh, haram, makruh, sunnah, rukun, dan wajib. Ada kurang lebih 7. Jadi setiap gerakannya orang dalam sholat bisa kita kelompokkan dalam 7 bagian gerakan. Setiap gerakan, apakah tangannya bergerak, apakah kakinya bergerak, lututnya bergerak, fisiknya bergerak, dalam sholat tidak keluar dari 7. Maka jemaah sekalian, setiap gerakan kita tidak keluar dari 7 hukum tersebut. Saya ingin masuk dulu di perkara yang dibolehkan. Ini lebih mudah dipahami. Sesuatu yang boleh itu tidak kewajib, tidak ke rukun, tidak juga ke haram, tidak juga ke makruh, tidak juga ke sunnah. Ya boleh, tidak disuruh, tidak dilarang. Tidak disuruh, tidak dilarang. Itu boleh. Apa yang boleh? Antara lain disebutkan dalam hadis, karena bicara tentang ibadah dan sekalian, jangan mengatakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa dalil. Ahli ilmu menjunjung kehormatan dalil. Bukan qala al-insan wa qala fulan. Yang paling pokok adalah wa qala Allah wa qala Rasul. Kalau mau mengatakan sesuatu dalam perkara agama kita, tunjukkan dalilnya. Itu yang pokok. Ketika ada dalil, kita sami'na wa ta'ala. Hal yang pertama yang boleh sini disebutkan adalah menangis. Jadi hukumnya menangis, mengeluh dalam sholat itu hukum asalnya boleh. Imam menangis, silakan. Makmum menangis, silakan. Matamu menangis, silakan. Tidak disuruh, tidak dilarang. Kalau memang air matamu keluar, mungkin menangis karena takut dengan ayat yang dibaca, atau merasakan sebuah keagungan yang sangat dahsyat dalam bacaannya, lalu menangis. Merasakan kebutuhan dirinya kepada Allah sangat besar, dan dia merasa dirinya terhina, kecil, dia tidak berdaya, lalu menangis. Itu boleh. Seseorang yang mengingat kenikmatan surga, kebahagiaan di akhirat, lalu menangis, silakan. Begitu baiknya Allah dalam merawat kita. Nikmat-nikmat yang dikirim tiada putus, tiada berhenti. Allah merawat kita, menjaga kita, lalu kita ingat nikmatnya, lalu menangis, boleh. Hadisnya hadis Ahmad dalam kitab Musnad.
Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dalam kitab sunannya disebutkan, ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Nabi SAW, kata Abdullah bin Syakhar, apa informasi beliau, yusalli wa fi sadri azir. Saya melihat Nabi SAW itu terisak-isak seperti suara wanita yang sedang mendidih. Jadi dia seperti menangis, diisak-isak. Itu berarti Nabi sendiri menangis. Beliau tidak disuruh, beliau juga tidak larang. Tidak disuruh, tapi Nabi didapatkan oleh sahabat beliau dalam keadaan posisi begitu, maka itu artinya boleh. Maka imam yang menangis, makmum menangis, itu boleh. Rasulullah sendiri menangis. Sahabat yang paling mudah menangis itu Abu Bakar Siddiq. Umar paling sering menangis, Utsman paling sering menangis. Maka menangisnya seseorang dalam sholat itu boleh. Sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang kedua, bolehnya membunuh bulan dan yang semacamnya dalam waktu sholat. Boleh bunuh ular, boleh bunuh binatang yang berbisa waktu sholat. Kalau posisi yang memang dikhawatirkan. Nabi SAW menyebutkan uqtulu aswadi, bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam. Dua binatang hitam. Apa yang pertama? Wal maghrab. Yang pertama adalah ular dan apa? Al-hayat wal maghrab ini lipan dan ular. Jadi kalau ada lipan boleh dibunuh meskipun dalam keadaan sholat. Ada ular boleh dibunuh meskipun dalam keadaan sholat. Dan itu boleh. Walau kuntum fi shalah, kata Muslim, meskipun kau salat, meskipun kau salat, boleh membunuh ya ular, boleh membunuh lipan, dan tentu yang semacamnya. Ketika membahayakan diri kita. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di kitab Sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, ini yang ketiga, bolehnya seseorang berjalan di waktu dia sholat, berjalan sedikit, apakah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, boleh. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, kitab Musnadnya Abu Daud dan An-Nasai dan At-Tirmizi, di kitab Sunan beliau, karena Rasulullah SAW wa Nabi SAW itu, ini cerita dari istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita ini, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait, Nabi sholat di rumah, wal baba alaihi mughlaq, dan pintu tertutup. Aisyah datang di dalam keadaan tertutup pintu. Nabi sholat, Aisyah ketuk-ketuk pintu. Fajitu, lalu aku datang, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah minta dibukakan pintu. Aisyah minta dibukakan pintu. Ya, apa yang dilakukan Nabi sementara sholat? Aisyah ketuk pintu. Nabi lakukan famasya
famasya, beliau berjalan. Jadi boleh berjalan pada sholat, dan itu mubah, hukumnya mubah. Ya. Berjalan mencari sutra, berjalan kalau ada halangan di depan musuh, baru ada halangan. Berjalan karena ada kebutuhan seperti buka pintu, boleh. Nabi SAW beliau berjalan pada waktu sholat. Lalu apa tahali? Beliau bukakan pintu saya. Apa yang dilakukan sudah buka pintu? Bukan batalkan sholatnya. Summa raja'a ila musalla. Beliau kembali ke tempat sholatnya. Bila sholat. Ini bukan aneh, bukan sesuatu aib, dan bukan kewajiban, bukan kesalahan. Nabi manusia mulia mencontohkan bagi kita bahwa ada hal-hal tertentu itu boleh dilakukan dalam rangka membantu atau meringankan kesusahan orang lain. Itu disebutkan hadis yang sahih tentang bolehnya seseorang berjalan. Dalam hadis banyak sekali. Ini kasus tentang berjalan itu banyak riwayat. Intinya dibolehkan. Demikian juga Nabi SAW pernah beliau membolehkan, dan ini boleh lakukan, menggendong anak di waktu sholat. Jadi ibu-ibu boleh gendong anaknya, bapak-bapak bisa gendong anak kecilnya, ya, bisa gendong anak sampai sholat. Maka tidak boleh seorang ibu mengatakan, saya tidak sholat karena rewel anaknya. Saya tidak bisa sholat karena rewel saya punya anak. Gendong, menangis, gendong. Yang penting bukan bapaknya gitu. Kalau anak yang digendong tidak ada masalah. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shalla wa amamahu wa umamahu bintu Zainab ibnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cucu beliau namanya Umamah. Ini anaknya Zainab. Jadi cucunya Nabi, anak putrinya Zainab itu digendong oleh Nabi SAW ala raqabati fa iza raka'a wala. Itu digendong sambil dia sholat dia gendong. Tapi kalau ketika beliau merukuk, wada'a, beliau simpang dulu. Nanti kalau berdiri sebentar bangun dari sujud, beliau gendong lagi. Kalau beliau merukuk mau sujud, simpan. Wa iza qama min as-sujud ahaza. Apabila Nabi bangun dari sujud, beliau ambil kembali. Kalau dia simpan ada raqabati, itu beliau simpan dan beliau gendong kembali. Masya Allah. Malah dia simpan di sini. Ya, gitulah seorang manusia mulia. Begitu penyayangnya dengan anaknya, penyayangnya dengan cucunya. Bahkan pernah suatu saat Nabi SAW itu lama sekali sujud karena ada cucunya di atasnya. Sampai sahabat itu karena lama sekali sujud, Nabi dia khawatirkan terjadi apa-apa. Dia kira Nabi terjadi apa-apa karena tidak bangun. Dia beranikan diri mengangkat kepalanya untuk memandang langsung Rasulullah SAW sementara sholat. Maka ketika sudah sholat, Nabi diberitahu tentang hal itu, dan Nabi SAW tidak tahu. Ditanya Nabi Rasul, saya tadi angkat kepalaku karena penasaran apa yang terjadi pada diri Nabi. Tapi saya melihat ada cucu. Bahkan Nabi menjelaskan, saya sebenarnya sudah selesai baca itu, tapi saya khawatir
cucuku terganggu kebahagiaannya pada saat saya berdiri, maka saya tidak mengganggu kebahagiaannya. Ini manusia mulia, seorang nabi, imam, presidennya kaum muslimin, pemimpinnya, manusia yang terbaik. Tapi beliau tidak mau bangun karena ada cucu di atas kepalanya. Beliau khawatir nanti terganggu kebahagiaannya, maka beliau tidak mau mengangkat kepalanya. Artinya Nabi SAW kadang melakukan hal yang mungkin bagi kita hal yang aneh, tapi itulah Rasulullah SAW sebagai orang pembawa rahmat boleh menggendong, kemudian boleh memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Jadi kita boleh beri salam pada orang yang sedang sholat, berbicara dengannya, dan orang yang sholat kita jawab salam dengan isyarat. Jadi kalau kita mau pergi orang sholat, boleh kita ucapkan Assalamualaikum. Lalu orang yang sholat itu angkat tangannya, dan sebagai angkat begini, seperti begini, angkat tangannya. Boleh. Ketika orang memberi salam, dijawab tidak dengan perkataan, tapi dengan isyarat. Itu dijelaskan dari hadis Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih, juga demikian dalam kitab Imam Ahmad, bahwa diceritakan Nabi SAW itu beliau sholat di atas kendaraannya dan sahabat memberi salam kepadanya. Kemudian Nabi SAW jawab salamnya dengan dalam keadaan memberi isyarat. Itu hal-hal yang boleh. Nah, bolehnya bertasbih, bolehnya bertasbih ketika kita sholat. Jadi hukumnya boleh. Misalnya imam lupa, lalu kita ingatkan dia dengan subhanallah, itu boleh. Nah, perempuan bolehnya dengan bertepuk, ditepuk. Jadi untuk laki-laki dengan suara, yakni faliyakul subhanallah, apabila yaman na'ayatan syai'un fi salati, siapa yang lupa dalam salatnya, maka faliyakul subhanallah, ucapkan subhanallah. Adapun innama linnisa, adapun tentang perempuan adalah itu dengan bertasbih, itu dengan ditepuk. Jadi hukumnya boleh, insyaallah. Berikutnya sekalian, perlu kita buka tanya jawab. Bolehnya ya mengucapkan bersin. Kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak boleh dijawab. Kalau kita bersin, ucapkan alhamdulillah, tidak boleh dijawab. Tidak boleh dijawab oleh yang lain. Tapi boleh mengucapkannya. Ya, ini cukup ada hadis yang panjang dikeluarkan oleh Rifah Ibn Rafi, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasai, tentang hal bolehnya seseorang itu mengucapkan ketika bersin, ucapkan alhamdulillah, tetapi Nabi SAW melarang untuk menjawabnya. Tapi orang yang mengucapkannya itu boleh. Tidak disuruh oleh Nabi, tapi tidak juga dilarang. Tidak disuruh, tidak juga dilarang. Itu boleh. Kemudian berikutnya sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bolehnya pegang mushaf. Jadi mushaf yang kecil itu boleh. Pada saat kita sholat, terutama sholat qiyamul lail yang buku bacaan panjang,
atau untuk jaga jarak kepada imam, kita di belakangnya boleh pegang mushaf. Boleh pegang mushaf ya, dengan selama titik penekanannya tidak melekatkannya. Dan ini riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Zakwan yakni mengimami Aisyah, dan Zakwan ini itu membaca apa yang dalam mushafnya. Dengan demikian kalau sahabat melakukannya, dan tentunya tidak mengapa bagi kita seandainya kebutuhannya ada tentang itu. Kebutuhannya kan? Kalau salat yang kita mau panjangnya, nah Rasulullah sebutkan hadis yang saya katakan bahwa afdalus salat dulu, seutama-utama salat adalah yang panjang berdiri. Itu untuk salat qiyamul lail itu ditamakan panjangnya. Adapun salat 5 waktu sebaiknya jangan pakai mushaf. Mengapa? Untuk salat 5 waktu kita pakai Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah saja. Maka untuk salat 5 waktu bukan titik penekanan bacaan, tapi titik penekanan kekhusyuan. Sedangkan salat-salat tertentu seperti lama berdiri qiyamul lail, maka di sini bagus sesekali pakai mushaf untuk tujuan memperlama bacaan. Tujuan memperlama bacaan. Nah, Allah Ta'ala alam, ini antara lain sekalian hal-hal yang dibolehkan kita di waktu kita sholat. Kalau ada hal yang tidak jelas, ada pengalamannya bapak-bapak, ada yang mau dikomentari, ada yang mau kita diskusikan, semoga menambah hasanah kebaikan kita. Bertanya itu bagian menambah ilmu, karena bisa jadi kita pertanyaan itu mau perjelas sebuah masalah atau menambah, insyaallah. Nah, Allah Ta'ala alam. Saya persilakan. Ya, kepada jemaah yang mau bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah apa yang disampaikan Ustaz mengenai apa-apa yang boleh dalam salat banyak sekali tambahan ilmu buat kita, bahwasanya kalau orang salat bisa melangkah ke depan, kanan, ke kiri atau ke belakang jika betul-betul itu diperlukan. Baik, kepada jemaah mungkin ada yang bertanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Kiai yang saya ingin tanyakan, apabila dalam salat wajib tiba-tiba HP berbunyi, dan ada dua kemungkinan, apakah HP itu disimpan di tempat sujud sementara kita berdiri, apakah kita bisa langsung mematikan HP itu tapi imam belum sujud? Yang pertama. Dan yang kedua, HP itu disimpan di kantong tapi agak lama kita cari itu HP, matikan, apakah yang dibolehkan? Yang kedua itu. Terus yang ketiga, pada waktu salat sunnah di rumah Ustaz, kita bersama istri berdua saja, tiba-tiba kita sebagai imam bacaan kita salah atau lupa. Dalam syariat kan perempuan itu bertepuk tangan. Apakah dibolehkan perempuan itu membenarkan bacaan kita atau membetulkan bacaan kita? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menanggapi dari belakang. Pertama, bahwa kata Nabi SAW bahwa Nabi menyebutkan bahwa saya ini adalah manusia biasa. Iza nasitu, kata Nabi SAW, apabila saya lupa, fadzakiruni, maka ingatkan saya. Dan dalil inilah yang menjadi alasan jika imam itu lupa, maka secara umum dibenarkan bacaannya.
Kalau imam itu lupa, dibenarkan bacaannya. Ya. Karena Nabi mengatakan, saya manusia biasa, ini bashar, saya manusia seperti kalian. Ya, kalau saya lupa kata Nabi SAW, baca kiru. Ingatkan saya. Ini secara umum. Maka tidak boleh orang yang merasa sok, tidak pernah lupa, marah kalau dikasih ingat, marah kalau dibenarkan bacaannya. Siapa manusia yang paling terbaik baca Al-Quran yang melebihi Nabi? Siapa manusia yang paling mulia dengan keimanannya, sifat ingatnya, tawadunya melebihi Rasulullah? Tapi Nabi menyebutkan bahwa saya ini bashar, bisa lupa. Izah nasitu, kalau saya lupa, ingatkan. Cuma teknik mengingatkan ini membatasi hadis umum, yakni untuk lirijal bitasbih, yakni fataqul subhanallah. Wa in kana lin nisa bitasbih. Untuk perempuan begitu tidak diizinkan bersuara, dia hanya dengan tepuk seperti itu saja. Nah, bagaimana kalau istri kita misalnya tahu, tetapi kita lupa, maka teknik mengingatkannya bukan dengan tentu ditepuk. Ya tak usah. Ya laki-laki dia lupa, tidak usah diingatkan kalau seperti itu, karena tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, dan tidak ada perkataan Nabi tentang hal itu. Hanya dari umum, ingatkan saya, tapi dari umum dibatasi oleh hadis khusus. Dan kaidah ulama, hamlul mutlaq ilal muqayyad. Apabila dari umum itu tidak ada yang membatasinya, pakai. Seandainya tidak ada hadis ini tadi laki-laki bertasbih, perempuan itu bertepuk, maka laki-laki dan perempuan bisa saling mengingatkan dalam bentuk suara. Seandainya tidak ada dalil ini, maka dipakai fazakiruni, ingatkan saya. Maka jika seandainya hadis ini tidak ada yang mentakkid, membatasi, maka berlakulah perempuan pun bisa membenarkan bacaan. Nah, hukum bacaan dalam sholat, khususnya surah-surah yang dilupa, insya Allah itu hukumnya sunnah. Seandainya imam lupa, maka boleh dia melakukan banyak antisipatif. Antisipasi pertama adalah ulang-ulang sampai diingat. Kalau memang dia tidak ingat, maka boleh ruku. Kalau memang dia masih mau panjang, sambung dengan bacaan yang lain, itu boleh. Sambung bacaan yang lain. Kalau dia mau, kalau lupa, misalnya begini, wadduha, lupa. Apa lanjutannya? Lanjut saja, wattini waszaitun. Lanjut. Kalau dia sudah lupa juga, wattini waszaitun, wadduha, arukan apa saja. Tidak ada yang kami dapatkan keterangan tentang wanita membenarkan bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau HP bunyi? Dan ini kemungkinannya, ada kemungkinan gampang didapat, ada kemungkinan juga tidak baru banyak atau disimpan dalam tas atau simpan di depan. Ya, apa boleh? Secara umum kita pakai dalilnya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ya la yanzi'annakum ba'da ila ba'd bisalah atau fikirah. Tidak boleh mengganggu satu sama lain pada waktu sholat maupun di luar sholat tentang bacaan Al-Quran, tentang bacaan. Dari ini keluar, atau hadis ini keluar ketika Nabi itikaf di masjid. Lalu ada seorang sahabat yang besar sekali mengajinya. Kan bagaimana itu orang baca Quran, ada yang sholat, ada yang sujud, ada yang berdoa, ada yang bersalawat, ada yang berzikir. Pokoknya dalam masjid ketika itikaf itu luar biasa. Tapi ada sahabat yang semangat sekali mengajinya, besar.
Sampai Nabi bangun, la ya'ziyannakum ba'da ila ba'd. Jangan kau mengganggu orang yang mau yang lain beribadah. Hadis ini, kalau diambil potongannya, jangan kau mengganggu, maka dipahami seluruh gangguan itu wajib dihilangkan. Termasuk gangguan bunyi HP. HP bunyi bisa mengganggu, apalagi besar. Sementara bacaan seperti rakaat ketiga bunyi, rakaat keempat bunyi, tasyahud bunyi, wah, orang lagi sunyi-sunyinya baru tiba-tiba danduk. Terpaksa goyang-goyang di kepalanya imam dengan makmum atas pengaruh danduk. Ini mengganggu atau tidak? Mengganggu atau tidak? Atas gangguan ini Nabi mengatakan hilangkan. Kalau begitu ambil. Bisakah bergerak ke bawah? Tidak apa-apa. Karena bolehnya bergerak untuk menghilangkan gangguan. Dan Nabi tidak bicarakan tenis. Nabi tidak bicarakan tenis. Yang penting gangguan itu ada tas, ambil tasnya. Ambil tasnya, buka. Ambil apanya? Tiga. Kalau ada orang menelpon, yang bilang, aduh, sarankan dulu, batal. Karena bicara dalam salat. Kalau matikan, simpan, lanjut. Yang kedua bila orang sholat baru pergi tindis-tindis sampai, ini bukan tindis. Kalau SMS mau yang SMS baru dibaca dulu. Jangan. Nah, seperti itu baik. Makanya sudah masuk waktu itu. Saya mohon maaf juga karena saya sudah tidak sesudah sholat saya langsung, karena saya akan lanjutkan ceramah di rumah. Ada ngajian juga yang santri bermalam. Untuk kemungkinan saya mohon sudah sholat waktu saya langsung pamit. Ada miskin. Insyaallah. Mohon maaf segala kekurangannya. Qul qulillah astagfirullah. Jadi kalau seperti tadi ini kita ambil yang meskipun berdiri, cari di kantongnya sampai hilang turunnya. Ya demikian. Qul qulillah astagfirullah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.